Halo, saya Dr. Angela Puspita, saya spesialis emergensi yang bekerja di RSUD Dr. M. Suwandi, Surabaya. Henti jantung itu tiba-tiba, artinya adalah bahkan gejala di depan itu mungkin tidak tampak. Tiba-tiba saja, mungkin lagi olahraga, henti jantung bisa. Lagi aktivitas di rumah, henti jantung pun bisa. Artinya, henti jantung itu bisa terjadi di mana saja dan tiba-tiba. Jadi pada pasien henti jantung, dia khasnya adalah pasti terjatuh. Ya, terjatuh bisa terduduk ya di dalam sofanya, misalnya telentang seperti ini, atau terjatuh di lantai. Kita harus segera. Tidak bisa kita delay, itu tidak bisa. 10 menit kita delay, total kita terlambat apapun. Dalam menit pertama harus kita lakukan tindakan. Apa yang kita lakukan? Satu, kita harus pastikan korban itu henti jantung. Kita bisa lihat tidak ada respon saat kita memanggil atau tampak ada gerakan tersengal-sengal. Yang kedua, kita harus meminta bantuan. Apa ini? Pak. Tolong panggilkan ambulans 112 dan mintakan membawa AED. Halo, 112. Dan jangan lupa mengingatkan untuk membawa AED. Yang ketiga, sambil menunggu ambulans, kita bisa melakukan RJP di tempat. Baik, sebelum kita menunggu petugas kesehatan datang, kita harus melakukan tindakan pertolongan pertama, yaitu RJP. Tangan kita harus saling mengatup, interlocking. Kita letakkan tangan kita di tengah-tengah tulang dada. Kita pijat jantung dengan cepat dan dalam sampai petugas kesehatan datang. Penolong pertama terasa lelah, maka bisa berganti dengan penolong kedua. Pertolongan tetap dilakukan sampai petugas kesehatan datang dan mengambil alih pasien. Apa yang kita lakukan jika penolong hanya sendirian, sedangkan kita juga harus menghubungi bantuan? Pertama, jika handphone kita berada di dekat kita, maka setelah kita memastikan pasien tidak sadar, kita menghubungi ambulans 112 dan meminta AED. Tapi jika handphone kita ternyata jauh dari tubuh kita, dari lingkungan kita, maka kita lakukan pijat jantung 100-120 kali per menit dulu, lalu baru kita mengambil handphone dengan segera, ya, menghubungin segera, lalu kembali untuk melakukan pertolongan. Pertolongan itu bisa dimulai dari keluarga sekitar, lingkungan sekitar. Jadi, kita sebagai orang awam juga harus belajar untuk menolong diri sendiri dan keluarga kita.